Berita Sumsel 24 jam hari ini. Event virtual Rally Enduro Matic V Challenge Rally virtual gelaran PT Pertamina Lubrikan Sumbaksel Babel terbukti mampu menyedot perhatian para pecinta otomotif di sini. Buktinya, walau digelar di bulan Ramadan dan masa pendaftaran dipersingkat karena pandemi, tapi pesertanya melebihi dari target awal yang diharapkan panitia. Bagaikan angin segar di masa pandemik, event virtual Rally Enduro Matic V Challenge, rally virtual gelaran PT Pertamina Lubrikan Sumbaksel Babel, mendapatkan sambutan antusias pecinta otomotif di sini yang selama ini dahaga dengan ragam lomba otomotif. Hal itu wajar karena selama pandemik corona melanda, praktis tidak ada lomba otomotif yang digelar secara langsung. Sehingga saat pendaftaran virtual Rally Enduro Matic V Challenge dibuka, para pecinta otomotif baik individu maupun dari klub berlomba untuk mendaftarkan diri. Abizar Al-Ghifari, panitia lomba yang juga sales area manager retail Pertamina Lubrikan Sumbaksel Babel yang ditemui di sela-sela buka puasa bersama dan penyerahan hadiah pemenang event virtual Rally Enduro Matic V Challenge di Hotel Amaris Kamis kemarin, antusias peserta yang mendaftarkan diri diakuinya luar estimasi awal. Sebab dengan pertimbangan bertepatan Ramadan dan masih suasana pandemik, panitia mempersingkat masa pendaftaran. Tapi jumlah peserta yang mendaftar ternyata tetap melebihi dari target awal panitia. Acaranya kemarin dari segi pendaftarannya kita buka mulai akhir Maret. Sementara lombanya sendiri kita buka mulai 1 April. Rencananya sebenarnya berjalan 1 bulan ya sampai tanggal 31 April. Sudah 30 April, tapi mengingat ini bulan Ramadan, jadi kemarin kita percepat sampai tanggal 20 April. Jadi 1 sampai tanggal 20. Target peserta sebenarnya kita tidak membatasi sebanyak-banyaknya ya. Harapan kita kemarin mungkin estimasi hanya 50 orang, tapi alhamdulillah di luar perkiraan animo peserta sangat tinggi. Keikutsertaan klub juga membantu. Kemarin banyak iklan-iklan juga yang kita pasang di beberapa media termasuk di Palembang Express membantu. Jadi banyak masyarakat umum yang tertarik ikut. Akhirnya peserta kita ada mungkin sekitar 70-an peserta mungkin sampai kemarin closing pendaftaran. Menurut Abizar, rally virtual tersebut kali pertama digelar di Palembang dan sengaja digelar sebagai wadah pecinta otomotif untuk tetap bisa berlomba di tengah pandemi. Betul, ini pertama kali di Palembang, mungkin juga kami yang kemarin memulai secara nasional. Setelah ini ada program nasionalnya, tapi kemarin kami yang mulai dulu. Program ini sifatnya sebenarnya kemarin kita ngakalin ini ya, pandemi gitu. Pengennya tetap ada acara, tetap ada aktivitas, tapi tidak melanggar protokol kesehatan. Jadi teman-teman komunitas juga kangen katanya ada aktivitas yang sifatnya perlombaan gitu, tapi ya itu tidak berbahaya. Jadi kita bikin lomba yang namanya virtual. Jadi mereka tidak harus berkumpul, mereka bisa melakukan aktivitas di sela-sela kesibukan mereka gitu. Reporter Silvi dan juru kamera Ki Agus Yahya, palfresh.com. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang menggelar bazar murah yang dilaksanakan di 18 kecamatan. Keberadaan bazar murah dinilai efektif dalam menekan tingginya harga kebutuhan sehari-hari di pasar selama bulan Ramadan. Wakil Wali Kota Palembang melihat langsung bazar murah yang dilaksanakan di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang. Diakui Fitri, keberadaan bazar ini cukup menekan stabilitas harga di pasaran. Dia menjelaskan bazar murah yang dilaksanakan di Talang Aman merupakan bazar yang ke-11. Tujuannya digelar bazar murah ini untuk menekan harga kebutuhan pokok bisa terjaga. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita di bazar yang memang diadakan oleh Dinas Perdagangan. Kegiatan ini memang menjadi kegiatan rutinitas kita setiap tahun, setahun sekali menghadapi bulan puasa dan juga Idul Fitri ya. Dan alhamdulillah stand yang ada di Kecamatan Kemuning sangat ramai, sangat diminati
Dan tadi sempat interaksi dengan beberapa pedagang, alhamdulillah memang yang barang-barang yang dijual memang jauh lebih murah, apalagi dalam satu paket-paket tadi. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini mudah-mudahan bisa betul-betul membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat di tengah bencana pandemi COVID-19, dan juga kita memasuki atau juga menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan bisa membantu sesama lah, intinya seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Hardayani, mengatakan bazar murah ini akan digelar hingga tanggal 7 Mei mendatang yang digilirkan ke setiap kecamatan. Dia mengaku selama bazar murah mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan bazar murah sendiri menggandeng bulog, retail, dan pelaku UMKM. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun kurma biasanya banyak dijumpai di wilayah Timur Tengah dan butuh ongkos yang mahal untuk pergi ke sana. Namun di Musi Banyuasin, seorang warga membuat kebun kurma sendiri di belakang rumahnya yang kini sudah berusia 2 tahun. Seperti apa kebun kurma tersebut? Berikut liputannya. Jika biasanya pohon kurma banyak terdapat di wilayah Timur Tengah atau wilayah gurun, namun bagi warga kota Sekayu untuk menemukan kebun kurma tak perlu pergi jauh-jauh keluar kota, apalagi keluar negeri. Sebab di Kelurahan Balai Agung Kota Sekayu, seorang warga bernama Chandra telah menekuni cocok tanam dengan membuat kebun kurma di pekarangan rumahnya. Chandra menuturkan awal mula ia membuat kebun kurma karena kesukaannya mengkonsumsi buah tersebut sehingga terpikir untuk memiliki kebun sendiri. Chandra sendiri mengaku jika baru 2 tahun menekuni kebun kurma ini. Saat ini ada sekitar 50 batang kurma yang ditanam di belakang rumahnya dan 150 batang di kebun. Meski belum pernah panen, dia optimis jika kebun kurmanya kelak akan berbuah. Tak hanya itu, Chandra juga menjual pohon kurma jika ada warga yang berminat. Untuk harganya berkisar 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah untuk satu batang, tergantung usia dan besar pohonnya. Untuk kurma ini kami ada komunitas para penggiat dan budidaya kurma baik di seluruh Indonesia ataupun lokal di Kabupaten Musi Banyuasin ada juga. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini sudah ada 2 pohon yang mengeluarkan bunga dan buah, walaupun masih prematur, artinya harus dibuang, tapi sengaja memang tidak dibuang sebagai pembuktian ini loh kalau kurma bisa berbuah. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infantri Andi Irawan dan Yoni Freider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras yang melanda Kecamatan Pesema Air Keruh sejak Kamis kemarin membuat luapan air di Sungai Keruh cukup tinggi. Akibatnya jembatan yang menjadi akses warga ambruk diterjang air. Selain jembatan, beberapa wilayah di kecamatan tersebut juga mengalami banjir.
Beginilah kondisi jembatan Pasema Air Keruh yang ambruk setelah diterjang air sungai Air Keruh Kamis kemarin. Luapan air sungai sendiri diakibatkan hujan deras yang turun tiada henti. Selain jembatan, beberapa desa di kecamatan itu juga mengalami banjir. Camat Pasema Air Keruh, Noverman Subi langsung turun ke lokasi untuk memantau perkembangan luapan air di desa Air Mayan yang berasal dari bukit. Diduga, air yang masuk ke pemukiman warga disebabkan banjir bandang dari desa Air Mayan hingga Padang Gelai. Dari informasi yang diperoleh kepada Kamis sekitar pukul 4 sore, jembatan saat itu belum roboh dan masih bisa dilalui. Namun menjelang maghrib, jembatan ambruk. Masyarakat yang mau keluar masuk desa Lawang Agung harus melalui jalan alternatif, baik lewat Jugung Plangsang maupun Air Blondol. Sementara itu, Kades Air Mayan Darman Wansyah Arsyad berharap pihak terkait segera turun ke lapangan untuk mengatasi masalah banjir, sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. Telah terjadi banjir bandang di Kampung Pagarjaya, Desa Air Mayan, yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi yang berlangsung lebih kurang 4 jam. Banjir ini telah memutuskan jalan penghubung antara Kampung 4 dan Kampung 5 dan juga mengakibatkan ada rumah penduduk yang kebanjiran sehingga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk meminjamkan alat berat untuk mengerukkan sungai air Cemuru. Mengingat aliran sungai ini sudah sangat dangkal dan setiap kali hujan terjadi seperti ini. Sudah berapa kali? Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.